Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk saham-saham dari sektor finance, bank-bank digital, dan beberapa yang di request. Pertama ada BBYB, kedua BNBA, ketiga BBHI, keempat Amar, kelima BGTG, keenam BANK, ketujuh Bopik, kedelapan Baca, kesembilan Semil, kesepuluh Koal, kesebelas RAM, dan terakhir NESS. Langsung saja ke saham pertama. Ada BBYB yang ditutup ARB terkoreksi 6,63% ke harga 450. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya BBYB didistribusi. Ini sepertinya fund juga lagi jualan ya, nih BB. Langsung saja ke teknikalnya, BBYB bisa dikatakan strong downtrend setelah mencapai high-nya di 2021, 2 tahun yang lalu di 2600 dan terus turun, ya itu lagi distribusi. Nanti apakah bisa naik? Harusnya siklus saham bisa ya. Nanti ada aja berita tentang bank-bank digital nanti ditarik naik lagi. Tapi kalau lagi downtrend dulu, distribusi dulu. Nanti mulai diakumulasi lagi, baru ditarik lagi. Ya seperti itu aja pola-pola saham tuh. Tapi kalau sebagai trader yang nggak mau kan nunggu nih contohnya. Kalau nggak pakai stop loss, beli anggap aja beli di puncak karena ada pompon, pasti news tuh kan bermacam-macam news positif. Bisa ke 4.000 lah, bisa ke 5.000, bisa ke 7.000. Ceritanya beli di pucuk karena nggak pakai stop loss dan bingung. Nih sekarang sudah floating loss 82% selama hampir 2 tahun. Mungkin nggak ada harapan. Ya selama sahamnya ada di bursa dan perusahaannya emitennya masih berjalan, ya masih ada harapan. Tapi kan nunggu lama ini, 2 tahun menunggunya. Iya kalau uangnya super dingin, nggak ngaruh dengan kehidupan juga kalau nyangkut di sini. Ada uang untuk kehidupan sehari-hari, uang dana darurat ada, ya nggak masalah. Tinggal nunggu dia naik lagi aja nanti. Tapi kalau yang uangnya uang terbatas, ya mestinya di stop loss ya. Maksimal kalau saya itu 10% swing kalau dari harga saya beli sesuai teknik yang saya punya. Maksimal saya kasih toleransi 10%, itu pun jarang-jarang. Biasanya saya 5-6% kalau memang nggak ada harapan dalam tren jangka pendeknya saya cut dulu. Kecuali Big Bang, itu aja. Saya pegang kalau mau nggak pakai cut loss Big Bang atau Big Cap yang lain. Ya menurut saya fundamentalnya bisa ditahan lah. Walaupun rugi-rugi waktu ada dividennya ya. Karena melihat jangka menengah atau jangka panjang. Seperti itu ya. Untuk BBYB mungkin nggak nanti rebound. Pasti ada reboundnya juga. Apalagi udah turun dalam kan. Kalau dilihat tren jangka pendeknya 500 sudah jebol. Itu perubahan praksi harga. Dan kemana sih kira-kira arahnya? Oh ini dia di neckline. Nah ini bisa ada teknik rebound nih minggu ini. Ini di neckline potensi upside-nya kemana? 500 dulu. 500 itu akan jadi resisten kuat karena perubahan praksi harga. Biasanya seperti itu. Dan juga BBB sudah membentuk lower high lower low. Jadi ya takutnya sih pola dead cat bond dimampatin aja. Kalau Bapak Ibu ada beli dan besok Senin bisa rebound dan profit seminggu ke depan, atau Senin langsung rebound profit, TP aja. Pokoknya yang penting jangan tutup di bawah 440. Itu aja kuncinya. Kalau dia turun dari 440 lagi 400 arahnya lagi. Seperti itu aja, saham-saham tuh naik turun. Cari aja daerah support, lihat buying power. Nah itu gunanya kita melihat buying power di support kira-kira kuat nggak. Kalau di kelas scalping Borneo Trader tuh kan diajarin bagaimana cara melihat buying power, melihat time frame chart lebih kecil, saham big cap ataupun saham yang mau di scalpingin. Bisa beli nggak di area supportnya. Seperti itu. Untuk BBB mungkin ada teknik rebound. Karena nih dulunya ya, dia itu ada neckline di 450 sebelum dia rally panjang membentuk swing low-nya di 2450 terus baru rally lagi. Jadi di situ ada pantulan potensi besar mantul untuk BBYB ya. Jadi seperti itu kalau dilihat dari time frame weekly-nya untuk BBYB, Tree Black Crow mungkin ada teknik rebound ya, tetap ada potensi teknik rebound minggu ini. Tapi disclaimer untuk BBYB seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BNBA yang ditutup di harga 575 sama harga penutupan hari sebelumnya. Tapi lihat likuiditasnya sangat tipis. Hati-hati kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya BNBA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, BNBA lagi berjuang. Kalau kondisi seperti ini ya masih bisa ada peluang teknik rebound untuk saham-saham bank digital minggu ini.
Tapi yang rebound terbatas untuk reversal enggaknya kita nggak tahu ya. Kecuali ada tiba-tiba sentimen nanti muncul. Kalau dia naik hijau pekat. Tapi kalau rebound biasa ada peluang. BNBA, target BNBA yang nggak usah jauh-jauh dulu. Kalau bisa ke 625, 650 tuh udah cukup bagus menguji resistennya ini ya untuk BNBA. Jadi seperti itu. Untuk BNBA kalau Bapak Ibu nekat beli ya kalau mau stop loss aja gagal bertahan di atas 560. Itu aja untuk BNBA. Tapi ini disclaimer ya, saham downtrend dan ya belum ada sentimen. Cuman kalau ada inflow tiba-tiba muncul untuk teknik rebound biasa ya ada mungkin terjadi di BNBA grup bank digital. Seperti itu untuk BNBA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBHI, likuiditasnya juga tipis ya. Terkoreksi 1,92% ke harga 1020. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya BBHI ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, ya sama masih pola saham tuh 1000 tuh support kuat atau level psikologis mestinya sih ada teknikal rebound. Ya kalau bisa ke 1100 tuh kan lumayan juga. Lihat aja nanti hari Senin ada buying power nggak ya. Memang membentuk candle bearish engulfing tapi nggak masalah. Yang penting kalau Bapak Ibu sudah beli dan mau pakai stop loss, beli di 1020 atau di 1000 ini ya pokoknya tutup di 970. 5% aja maksimal stop loss aja dari harga sekarang menurut saya loh ya. Tapi nggak harus diikutin, sesuaikan dengan strategi masing-masing. Untuk BBHI kalau ada teknik rebound minggu ini peluang besar sih bisa sampai 1080, 1100. Ada peluang bisa teknik rebound. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya itu mulai ada perlawanan tapi masih kecil lah. Ya tadi konfirmasinya jangan turun dari 970. Seperti itu untuk BBHI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Amar yang ditutup di harga 300, terkoreksi 3,22%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya Amar didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Amar minornya sempat uptrend tapi di dalam downtrend channelnya. Kalau digambar tarik bawahnya, ini kan di dalam downtrend channelnya. Dan dengan kondisi seperti ini untuk Amar kalau ada teknikal rebound ya bisa nih. Pokoknya jangan membentuk low baru, jangan turun dari 300 karena kalau dia turun dari 300 gagal bisa ke 270 260 ini karena Amar masih di dalam downtrend channelnya. Memang kalau dia membentuk swingnya tuh cukup lebar tapi kan dari bawah. Kalau dari atas dia nge-swing ke bawah juga cukup dalam. Ini contohnya ya 19%. Habis itu dia nge-swing lagi naik 20%. Ini juga dia nge-swing. Kalau Bapak Ibu tahu pola-pola saham tuh yang penting bisa ngikutin ritmenya ya mestinya bisa profit. Sabar menunggu ya. Gak selalu saham itu bisa dibeli di harga saat ini. Memang probabilitas untuk profit dan win dengan lossnya itu sama besar. Tapi ya resikonya dulu dilihat ya. Mana support yang kira-kira ada pantulan. Tapi kondisi seperti ini. Kalau memang Amar ini mau ditarik naik. Mestinya sih nggak turun dari 300 saat ini ya. Langsung rebound lagi. Kalau bisa minggu ini tembus 320 itu baru menarik. Baru makin oke ya. Tapi kalau dia turun ya berarti masih di dalam trendline downtrendnya ini. Bisa nge-swing sampai 260 untuk Amar. Seperti itu untuk Amar. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya 3 Black Crow ya tadi harusnya rebound minggu ini untuk Amar. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BGTG yang ditutup di harga 60 terkoreksi 3,22%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya BGTG didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya BGTG juga turun 60. Udah nih kalau Bapak Ibu ada ingat harga saham di 60 tuh antara naik dan turun ya siap-siap 5756 out aja dulu. Paling maksimal 6% lah, 6,5% lah cut lossnya. Itu nggak masalah ya. Kalaupun Bapak Ibu all in ya ruginya 6% dari equity. Lebih baik cut loss dulu nanti beli di saham lain. Ya 6% tuh masih bisa lah berpeluang Bapak Ibu dapat di saham lain. Yang penting itu tadi belajar dulu teknikal. Kalau niatnya trading itu belajar aja teknikal. Itu bisa dipelajari loh. Kalau bilangnya candle nih halusinasi, menurut saya psikologis pasar itu terlihat dari candle. Ya, kalau Bapak Ibu main trading jangka pendek ya, tujuannya sama kok, cari profit ya. Kalau dia bilang nggak bisa kaya untuk trading ataupun scalper, nyatanya banyak aja yang kaya. Yang miliaran, ratusan juta, puluhan juta, jutaan tiap hari dapat make money ada. Cuman ya untuk kayanya ini seberapa? Saya ingat kata-kata Pak Bekti. Kalau kita modal cuman 20 juta, 30 juta dan susah untuk menambah lagi equity kita setiap bulan dari hasil gaji, ya salah satu caranya ya trading swing trade kah kalau yang kerja swing trade.
Gimana melihat risk reward, beli dan tunggu. Kalau yang bisa mantengin market ya scalping, bisa make money, bisa trading for living. Kalau yang kecil nilainya kecil tuh kita nggak tahu kecil orang nih seberapa. Kalau Pak Lek Hong bilang trader itu receh, tapi receh miliaran, kira-kira receh nggak tuh? Atau ratusan juta mungkin sebulan dapat dari trader. Bagi sebagian orang mungkin kecil, bagi Pak Lek Hong yang mungkin 5-6 tahun nih dia bisa dapat ratusan miliar, puluhan miliar. Tapi kan perlu waktu juga, nggak mungkin dia dapat dalam 1-2 bulan. Jadi seperti itu, dan menurut saya juga BGTG potensi ada teknika rebound minggu ini. 60 level psikologis, kalau misalnya dia koreksi malah besok ke area 5857 tuh malah kesempatan beli di area itu aja. Kalau saya sih, kalau dia offset sedikit saya malah beli di bawah. Jadi jebol kalau dia tutupannya di 56 ya saya stop loss. Paling 2% 3% ya udah. Siapa tahu dikasih merah dulu, besok kan open market malah menarik. Bisa aja tiba-tiba ditarik candlenya ekor, ditarik dari bawah. Itu yang dimanfaatin, itu strategi itu banyak cara lah ya. Jadi seperti itu tuh BGTG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BANK yang ditutup di harga 1285 terkoreksi sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya BANK hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Tapi yang distribusi ini broker-broker asing MG, LBK, RX, AK. Langsung saja ke teknikalnya, Bang Aladin dah membentuk lower high ya. Dia sempat jebol tapi false break, naik lagi dan turun. Ya sekali lagi kondisi seperti ini analisa saya sebelumnya. Perkiraan double bottom ternyata lemah, membentuk lower high. Tetap kondisi seperti ini 1250, jangan tutup di bawah itu. Tutup di bawah itu lemah, lanjut turun lebih dalam. Itu aja kuncinya untuk BANK nih. Seperti ini polanya ya. Jadi double bottomnya nih gagal karena sudah membentuk lower high. Ya ini di dalam downtrend channel. Ini bahaya nih kalau dia gagal bertahan di atas 1255, turun tuh 1100 bahkan untuk BANK. Jadi harus bertahan juga untuk BANK di atas 1260. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, ada candle pembalikan arah, candle hijau setelah 6 candle koreksi terus merah, harus rebound. Jangan turun tadi dari 1260 1250. Itu aja kunci BANK seminggu ke depan untuk BANK. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BEPIK yang ditutup di harga 94 terkoreksi 1,05%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya BEPIK di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, BEPIK cukup bagus, konsolidasinya terus membentuk higher low sama. BEPIK nggak perlu nunggu 85 lagi. Gagal bertahan di atas 90, tinggalin untuk tren jangka pendeknya. Itu aja. Konfirmasinya tembus 100, siap-siap bisa jadi uptrend. Dan juga BEPIK ini kelihatannya membentuk pola ascending triangle. Tinggal nunggu tembus 100, siap-siap uptrend. Kalau dilihat dari time frame bulanannya seperti apa ya, biar bisa dianalisa kira-kira mampu nggak dia naik. Kalau dilihat seperti ini memang kurang oke ya. Candlenya ditarik lebih pendek, weekly-nya konsolnya cukup bagus, memang ekor-ekor panjang. Tinggal nunggu minggu ini tembus 100, tutupannya hari Jumat besok, siap-siap minor uptrendnya bisa sampai 115 120. BEPIK ya, berarti potensi upsetnya itu masih bisa 15 sampai 20%, tembus 100. Itu untuk BEPIK. Seperti itu untuk BEPIK. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Baca yang ditutup di harga 131 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dia broker sebenarnya Baca diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, Baca konsol lagi ya. Tektok aja lagi di area 130. Cuman mulai ada volume nih meningkat, apakah ada akum, dan kondisi seperti ini kalau dilihat dari time frame weekly-nya masih belum kemana-mana ya. Ya lihat Senin aja atau Selasa ada buying power nggak? Kalau tembus 135 tutup di atas itu tuh sinyal bagus. Belum tutup di atas 135 belum oke tuh. Tapi kalau nekat beli harga sekarang sebenarnya risknya kecil. Tutup di bawah 127 tinggalin aja. Untuk maksimal 5% lah cut loss Baca. Tapi kalau Bapak Ibu dibawa naik turun di range pendek seperti ini ya harus sabar menunggu seperti itu. Untuk Baca langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMIL yang ditutup di harga 152 menguat 1,33%. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya SMIL ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, SMIL bagus, volume meningkat, cuman apakah ini mungkin repo? Volumenya seperti di-create ya, tapi dia terus membentuk higher low.
sudah break 150. Cuman di area resisten, range pendek ini tiba-tiba ada buangan. Itu aja Kak resikonya kalau beli di pucuk ini. Ya harus pasang stop loss lah. 3% kayak 5%. Memang peluang naik. Kalau dia nih naik, peluang besar 180 arahnya. Jadi potensi upside-nya masih bisa 20% lagi sekitaran itu. Cuman ini harga pucuk tiba-tiba ada jebret dibuang. Kenapa? Karena ini lihat konsol-konsolnya di range pendek. Antara benar dia naik tinggi atau tiba-tiba dibuang besar. Dan volumenya cukup besar ya. Apakah ini crossingan, create volume? Ya nggak ada yang tahu ya. Kelihatannya sih ada create volume, sahamnya nggak kemana-mana kan di tektogennya aja di situ-situ. Takutnya sih tiba-tiba dibuang. Cuman tadi ada akumulasi dari CP. Semoga aja minggu ini ditarik ya. 155. Kalau bisa tutup di atas 160 sih Senin Selasa tuh sinyal bagus. Peluang besar 180 untuk Semil. Seperti itu untuk Semil. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Koal yang ditutup terkoreksi 5% ke harga 95. Kalau di atas asing net sell. Kalau dia bakal semarinya Koal didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Koal jelek dari bawah 100, apalagi jebol 95, low membentuk low baru 80 arahnya. Udah tinggalin dulu lah. Koal jelek banget nih. Ini supportnya 88, 90, jebol itu turun lebih dalam 80 arahnya. Koal ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang membeli di 95 tuh jaga-jaga jangan sampai turun di bawah 88 kalau melihat dari tarikan Fibonacci retracement-nya ini. Tadi berapa deh? Jadi seperti itu. Untuk call kalau dilihat dari time frame weekly-nya mestinya sih ada teknik rebound ya di 90. Yang turun dari 90 lah. Rawan tuh kalau turun dari 90 bisa turun lagi lebih dalam 10 poin ke 80 untuk call. Seperti itu untuk call. Langsung saja ke saham terakhir. Langsung saja ke saham selanjutnya ada RAM yang ditutup di harga 595 sama terkoreksi 0,83%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal semarinya RAM didistribusi walaupun tip. Langsung saja ke teknikalnya, RAM ya lagi berjuang ya untuk bertahan di atas 600. Kalau dia merah lagi besok Senin tuh sih turun 550 arahnya ya. Kalau koreksi lagi besok Senin. Itu aja. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya ada candle bullish engulfing pembalikan arah. Tapi ya kalau nggak tutup di atas 600 agak rawan RAM. Senin harus tutup di atas 600. Seperti itu untuk RAM. Langsung saja ke saham terakhir. Ada NSSS yang ditutup terkoreksi 2,51% ke harga 155. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal semarinya NSSS diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, NSSS naik lagi setelah dia membentuk swing low-nya yang cukup dalam di 135 dari high-nya. High normalnya itu dia turun 15% dan naik lagi dan mau all time high lagi. Di saat harga CPO yang terus turun, dia mampu naik. Kalau dilihat volumenya rapi. Bisa jadi ini ada repo juga ya. Volumenya di-create dan ya stabil. Cuman hati-hati ya, sudah harga pucuk nih nggak ideal kalau Bapak Ibu mau beli. Memang kalau market makernya masih mau narik, bandarnya masih mau narik, ya bisa-bisa aja. Ini pakai aja 150 supportnya atau toleransinya 145 ini. Nah, gagal bertahan di atas itu bisa lanjut turun lebih dalam untuk NSSE. Tapi mestinya kalau kondisi seperti ini, kalau memang masih mau ditarik naik tapi koreksi dulu, harusnya dijaga tuh 150 supportnya. Seperti itu. Untuk NSSS nggak menarik ya menurut saya, karena ya ada create volume dan baru IPO juga, jadi wait and see aja dulu. Daripada NSS ini lebih baik tuh LSIP kayak TAPCI, AALI tuh. Ya, seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.